Nggak yakin itu boleh tahu nggak dalam hal keyakinan diri sendiri untuk melangkah ke bidang hukum atau nggak yakin dengan entitas yang akan dimasuki? Mungkin kedua-duanya. Jadi kan kita harus lihat dari semua sisi ya. Bagaimana betapa sibuknya. Maksudnya kalau saya sebagai pengusaha kan gitu, ini usaha juga lagi goyang soalnya. Lagi kacau sekarang kan saya di tekstil. Kalau kita lihat dari usaha saya ada saat ini tekstil yang paling berdampak. Gitu. Hampir 80%. Saya semua dari tahun ini. Boleh tanya? Sebabnya apa kalau dari sisi pengusaha? Sebabnya ya memang nggak ada support dari pemerintah. Karena barang dari luar masuk dengan harga yang murah, kenapa bisa seperti itu kan tanda tanya. Ini Pak Edi maksudnya adalah tekstil dalam arti pabrik yang memang garment. Enggak, itu sampai kecil. Sampai kecil. Kalau saya jujur sampai saat ini masih jalan. Cuma teman-teman kita yang mau membesar malah kecil, bahkan hilang. Banyak seperti itu. Tapi kalau bisnis, ini harus discuss sedikit nih, oleh udah pernah. Kita justru lagi mau masuk ke dunia fashion. Boleh, nanti discuss. Saya ada tim ahlinya saya. Meskipun kecil, kita boleh adu argumentasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Enggak, saya lagi mau buat kan gini loh, relate-nya dengan apa? Jadi apa namanya istilahnya tuh kita membangun bisnis tuh kan harus punya goals dan relate dengan other bisnis apa. Betul. Saya nggak terlalu suka membangun bisnis yang tidak relate dengan another bisnis lain. Jadi konsepnya core-nya harus ada satu, tapi berkembang membentuk another bisnis support yang lain. Ya, benar. Jadi hulu ke hilirnya tuh berhubungan, terkoneksi. Sejalan Pak. Nah, kenapa ada Wisan Lifestyle? Kita lagi coba, saya lagi bikin desain, udah mulai naik ke sampel ke beberapa jahit, gitu kan. Wisan Lifestyle. Jadi ini, kan kita punya Wisan Group. Di dalam Wisan Group ini ada Pradi Nusantara, ada Pradi KHP Nusantara, ada Mata Hukum Nusantara, ada IWLC Iren Wisan Learning Center, terus kemudian ada IPHKN Ikatan Penasehat Hukum Kesehatan Nusantara, ada Implementa Ikatan Profesi Mediator Tersertifikasi, terus pokoknya ada 9 entitas lah. Nah terus yang terbaru tuh Wisan Lifestyle. Kenapa? Karena kan gini Pak ya, satu kan dunia hukum ini kan yang dijual jasa. Saya selalu bilang bahwa kalau menjual bisnis jasa itu beda dengan produk. Barang itu minuman, makanan itu kita bisa datang just to try. Makanannya enak, makan pelayanannya bagus, after sales yang menyenangkan, kita punya experience, kita bisa datang. Dan membeli barang itu jauh lebih mudah dibanding membeli jasa. Karena jasa itu, saya selalu bilang, ada trust yang harus dibangun sebelum kita mampu menjual. Kayak tadi Pak Edi kan bilang, ya, kamu kan harus tahu nih, klienmu nih, bahwa Pak Edi punya keraguan, itu kan yang harus dijawab, itu yang harus kita solving. Tapi, sorry Bu, saya potong. Ya, sebetulnya kan kita baru kenal, ya. Menurut saya, makanya kenapa saya butuh pendampingan. Istilahnya kenapa saya macam-macam, karena beliau nih dari awal nih. Jadi kalau untuk masalah saya masih ragu, tapi ada sedikit harapan untuk saya go ke arah sana gitu kan. Karena beliau habis pada ini sebetulnya bukan karena orang itu, pasti itu terjadi sama setiap individual ya. Istilahnya kalau saya kan orang udah lama nih di bisnis kan, apalagi kalau kejadian kemarin tipu itu luar biasa kalau menurut saya, dan itu saya lagi. Jadi saya pun sekarang masih berpikir bagaimana nih caranya gitu. Nah itu yang saya selalu ngomong sama dia ya. Saya kamu ya keras lagi, semua nggak mau gitu. Nah ini yang dia lagi bangun ke saya. Ya tapi kita nggak bisa pungkiri orang kalau pernah mengalami trauma itu untuk recovery-nya lagi kan takes time. Dan kita nggak bisa paksa orang yang trauma itu untuk segera pulih sebelum dirinya sendiri memutuskan untuk saya mau pulih kan gitu. Karena percaya atau tidak, saya punya trauma-trauma terhadap orang, terhadap sesuatu gitu. Tapi saya cuma berpikir satu, kalau saya trauma terus, akhirnya membuat saya paranoid kan. Mudah tidak percaya dengan orang. Nah, hal itu ada baiknya. Tidak baiknya adalah kita menjadi lebih waspada. Tidak mudah tertipu. Tetapi tidak baiknya, kita menjadi orang yang sebenarnya kita punya opportunity yang harusnya itu baik. Tapi karena pengaruh our experience, last experience kita membuat kita jadi akhirnya memutuskan enggak deh. Akhirnya dia waste the opportunity. Padahal tidak selalu opportunity itu bermasalah, tapi karena masalah kita, justru sebenarnya mental health kita lagi rusak. Nah, tetapi itu tadi, orang yang ada trauma itu harus apa? Dan justru jangan didesak. Kalau didesak, dia makin resist gitu loh. Makanya saya ketemu orang kayak Bapak nih banyak banget yang kesini hanya untuk memvalidasi. Udah kena tipu bayar PKPA, upah sampai sumpah di mana, uang hilang, dan nggak pernah terjadi pelatihan.
itu datang kemari. Dan saya pun selalu cuma bilang gini, melangkah di dalam segala sesuatu, trauma itu wajar, tapi tolong pakailah logika, berpikir, analisa kita untuk tetap belajar sesuatu. Jangan karena trauma, and then kita nggak cari sesuatu. Kan kayak saya nih, kebetulan saya ini kan dulu anak IPA, bukan anak saya. Sosial itu kan ya lebih ke itu, hafalan. Saya ini anak eksak. Orang eksak kayak saya ngambil S1 farmasi, kemudian hukum, S2-nya marketing management, managerial gitu ya. Nah, orang-orang eksak kayak saya nih, itu lebih susah diyakinkan kalau nggak ada data. Nah, makanya saya pengen tahu, background orang tuh kadang mempengaruhi setiap pengambilan keputusannya. Kalau saya ragu, saya nggak hanya ragu-ragu bingung, saya akan mencari datanya. Saya akan pelajari sendiri. Kalau dari orang marketing itu nggak bisa support data, saya akan searching sendiri. Nah, apakah Pak Edi sudah melakukan hal itu belum? Karena ini kan keterbukaan teknologi dan informasi ini sebenarnya sebagai lahan untuk kita tuh nggak bisa asal percaya omongan orang, tapi bisa scrolling, bisa googling. Nah, mungkin dibantu sama Pak Insan ya, dia sudah googling, udah bahkan tadi bicara SEO ya, search engine optimization-nya itu udah bagus, jadi keluar terus. Nah, berarti kan artinya ada faktor sebab akibat di belakang kenapa bisa muncul terus. Nah, itu kan orang yang menganalisa itu mestinya tahu kenapanya bisa muncul terus. Berarti kan banyak pencarian. Betul. Dan banyak dicari, banyak dikunjungi, berarti kan artinya banyak peminat. Betul. Kan gitu, Pak. Kalau justru dia nggak pernah nongol, equation. Waduh, jangan-jangan dia nih baru belajar-belajar nih. Ya, tapi kalau dia udah muncul terus, pasti ada faktor sukses di belakangnya. Jadi kalau di dunia bisnis itu, yang nomor one itu, makanya kan saya selalu. Ya kan semalam saya bilang kan, bisnis jasa itu baik trust. Jadi trust. Bagaimana caranya orang itu percaya sama kita? Karena saya juga selalu melakukan pekerjaan itu trust satu dua tanpa adanya problem di kemudian hari. Gitu. Jadi saya juga belajar banyak sama Bang Insan. Jadi ya Insan. Jadi itu jadi kan kalau nggak salah ada pendidikan hukum di Tempuh udah 1 tahun ya. Buatnya ya. Iya. Nah, jadi saya juga bertanya sama beliau apa sih? Kok ada gitu kan gitu. Bagaimana caranya RPL? Beliau ngasih tahu saya mungkin dari RPL jadi gitu. Apa itu RPL? Nggak ngerti saya bilang itu. Terus ya udah dicoba aja tanya syaratnya apa. Terus kira-kira nanti goalsnya kemana nih kan gitu. Terus coba tanya universitasnya di mana, sama nanti apa aja fasilitas yang mendapatkan kan gitu. Jadi saya pun tadinya udah nggak mau ngajutin. Nah beliau yang gimana ngomong hari ini sih ngajakin saya ke sini Langsung. Ya beliau pikir ya mungkin kalau ada partner gitu yang sama-sama sarjana hukum kan dia sangat sarjana hukum kan gitu. Bisa kali nanti kalau kita bareng-bareng. Iya. Sedangkan saya kan istilahnya hukum ya otodidak sih. Belajar mandiri. Oke.